Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmatia Hasan dengan NIM 170600147 dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Membaca Pemahaman Teks Narasi pada siswa SD kelas 5 menggunakan metode SQ3R, yaitu survei, question, read, recite, dan review. Namun, sebelum itu, saya akan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD selaku pembimbing 1 dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Roni Mugara MPD selaku pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan saya. Adapun latar belakang masalah yang saya angkat dari skripsi ini yaitu kurangnya membaca pemahaman pada siswa kelas 5 di SDN Rahayu 05 terhadap sebuah teks bacaan. Rikmasari dan Lestari pada tahun 2018 mengemukakan bahwa kemampuan membaca pemahaman sangat penting peranannya dalam membantu anak mempelajari berbagai hal, mulai dari aktivitas membaca yang baik dan benar. Diharapkan siswa mampu mengambil intisari bacaan yang dibacanya, sehingga mendapatkan sesuatu dari aktivitas membaca yang ia lakukan. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19, maka pemerintah memberikan himbauan agar masyarakat melakukan pekerjaannya dari rumah, begitu juga dengan pembelajaran di sekolah, yang harus diganti dengan pembelajaran daring untuk sementara, yang membuat siswa merasa kesulitan saat melaksanakan pembelajaran daring, terutama dalam pembelajaran membaca pemahaman. Maka dari itu, peranan metode SQ3R sebagai strategi pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa yang kesulitan dalam membaca pemahaman karena kondisi saat ini. Berdasarkan rumusan masalah, terdapat tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring membaca pemahaman teks narasi pada siswa SD kelas 5 menggunakan metode SQ3R. Yang kedua, untuk mengetahui respon guru dan siswa SD kelas 5 terhadap pembelajaran daring membaca pemahaman teks narasi menggunakan metode SQ3R. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SD kelas 5 pada saat mengikuti pembelajaran daring membaca pemahaman teks narasi menggunakan metode SQ3R. Yang keempat, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring membaca pemahaman teks narasi menggunakan metode SQ3R. Kajian teori. Menurut Mustafa dalam Fitriani pada tahun 2020, bahwa pembelajaran daring merupakan sistem pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metode pengajaran di mana terdapat aktivitas pengajaran yang dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Menurut Dalman, pada tahun 2017 mengemukakan bahwa membaca adalah suatu kegiatan atau proses pengetahuan yang berupaya untuk menentukan informasi yang terdapat dalam tulisan. Membaca juga bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf, kelompok kata, kalimat paragraf, atau wacana saja. Tetapi membaca juga merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang terkandung dari sebuah teks bacaan. Rubin dalam Somadaya pada tahun 2011 menyatakan bahwa membaca pemahaman adalah sebuah proses intelektual yang kompleks yang mencakup dua kemampuan utama, yaitu penguasaan makna kata dan kemampuan berpikir tentang konsep. Menurut Sodarso dalam Nurani pada tahun 2017, sistem membaca SQ3R dipopulerkan oleh Francis V. Robinson pada tahun 1941. Metode SQ3R merupakan sistem membaca
yang populer digunakan oleh orang, yang terdiri dari 5 langkah, yaitu survey, question, read, recite, dan review. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran membaca pemahaman teks narasi menggunakan metode SQ3R. Subjek dari penelitian ini yaitu 30 siswa kelas 5 SD yang berjumlah 12 orang siswa laki-laki dan 18 orang siswa perempuan. Lokasi dari penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Rahayu 05. Selanjutnya, di sini juga ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian dibagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui skenario dan implementasi penerapan metode SQ3R. Yang kedua, lembar angket. Lembar angket digunakan untuk mengetahui respon guru dan siswa. Yang ketiga, soal tes. Soal tes digunakan untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang keempat, lembar wawancara. Lembar wawancara digunakan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh guru. Dari hasil penelitian, di sini ada proses pembelajaran menggunakan metode SQ3R melalui pesan teks dan video call WhatsApp. Siswa mendapatkan perlakuan belajar menggunakan metode SQ3R selama 3 kali pertemuan. Guru serta siswa menerapkan langkah-langkah metode SQ3R dengan baik. Di sini, saya akan menjelaskan langkah-langkah metode SQ3R. Ada 5 langkah metode SQ3R. Yang pertama, survei. Survei yaitu mengamati teks bacaan. Yang kedua, question. Question yaitu membuat pertanyaan. Yang ketiga, read. Read yaitu membaca teks dan mencari jawaban. Yang keempat, recite. Recite yaitu mempertimbangkan jawaban, mencatat, dan membahas bersama. Yang kelima, review. Review yaitu meninjau ulang hasil jawaban. Dari diagram di sini, hasil respon siswa terhadap pembelajaran daring membaca pemahaman teks narasi didapat dari hasil penelitian melalui angket, yaitu dengan cara siswa memilih salah satu jawaban dari pernyataan yang tersedia dalam keadaan yang sesungguhnya. Untuk respon siswa didapat dari lembar angket untuk memudahkan dalam pengumpulan data. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kesungguhan mengikuti pembelajaran membaca pemahaman teks narasi secara daring mendapat respon baik. Di sini saya menemukan kesulitan yang dialami oleh siswa. Dilihat dari hasil pretest dan posttest. Ketika guru menyampaikan materi pembelajaran melalui media WhatsApp group, namun tidak efektif dan sedikit sulit untuk dipahami oleh siswa. Karena siswa sulit mengutarakan pertanyaan maupun pernyataan yang ingin disampaikan kepada guru. Akibat beberapa pesan baru dari siswa yang lain sehingga pesan sebelumnya terlewatkan. Selain itu, terdapat beberapa siswa yang kesulitan dalam mengisi soal tes dikarenakan kurangnya ketelitian siswa dalam membaca teks bacaan. Kemudian, kendala yang dialami oleh guru yaitu pada proses pembelajaran, pendidik belum dapat mengoptimalkan teknologi yang ada untuk mewujudkan sebuah pembelajaran yang melibatkan media pembelajaran berbasis teknologi atau biasa disebut dengan pembelajaran daring. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti terdapat beberapa siswa yang belum memiliki alat komunikasi dan siswa sulit untuk mengakses internet karena sulitnya jangkauan internet. Kendala yang selanjutnya
yang dialami oleh guru pada saat menyampaikan pembelajaran daring, karena siswa belum terbiasa melaksanakan pembelajaran daring mengenai membaca pemahaman teks suatu bacaan. Baik, penelitian saya dapat disimpulkan bahwa skenario dan implementasi pembelajaran daring membaca pemahaman teks narasi pada siswa SD kelas 5 menggunakan metode SQ3R berjalan dengan lancar. Guru dan siswa dapat melaksanakan setiap langkah-langkah metode SQ3R dengan baik. Pembelajaran daring membaca pemahaman menggunakan metode SQ3R mendapatkan respon baik dari guru dan siswa. Kesulitan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal terkendala oleh teknologi. Kendala yang dialami guru dalam menyampaikan materi secara daring dikarenakan siswa merasa kesulitan karena sudah terbiasa menggunakan metode konvensional. Maka dapat disimpulkan penggunaan metode SQ3R pada pembelajaran daring membaca pemahaman teks narasi pada siswa SD kelas 5 memberikan pengaruh positif pada peningkatan hasil belajar siswa. Guru mampu melaksanakan setiap langkah-langkah dalam metode SQ3R dalam pembelajarannya, sehingga siswa mampu memahami makna dari isi teks bacaan dan berani mengajukan pertanyaan dari teks bacaan yang diberikan oleh guru dengan aktif dan antusias. Demikian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.